Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera. Semoga pada siang hari ini, pelatihan hari ini, kita di sini mudah-mudahan masih diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan terutama kesempatan Bapak Ibu di sini bisa mengikuti yang namanya pelatihan ini di tengah kesibukan Bapak dan Ibu di sini. Mudah-mudahan tinggal 1 hari lagi dalam pelatihan ini Bapak Ibu tetap semangat menjalankannya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelatihan kali ini ya, di sini kemarin sudah diinstruksikan yang namanya membuat modul ajar ya. Membuat modul ajar, di mana modul ajar itu sama seperti RPP Bapak Ibu ya. Sama seperti RPP pada kurikulum ke-13, cuma nanti bedanya ada sedikit saja, nanti kita bisa kita bahas bersama pada pertemuan hari ini. Nah, sekarang saya tanya dulu, untuk hari ini moderator Bapak siapa di sini atau Ibu siapa di sini dulu? Saya, Pak. Pak Holili ya, baik. Ya. Moderator itu Pak Holili. Ya, baik. Nanti saya akan menyajikan modulnya dulu. Ya, nanti jika Bapak Ibu di sini ada pertanyaan, nanti ditanyakan Bapak Ibu ya. Saya share dulu Bapak Ibu. Sebentar. Masih kendala jaringan ini Bapak Ibu ya. Baik, itu sudah muncul Bapak Ibu. Di sini adalah materi modul ajar, yakni yang dipelajari adalah pendidikan agama Islam fase A kelas 1 ya, fase A kelas 1. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, ada berapa fase nantinya yang Bapak Ibu belajar kemarin materinya ya. Di sini saya ambil contoh satu saja modul ajar ya, dari kemarin-kemarin yang Bapak Ibu pelajari sebelum membuat modul ajar. Di situ ada yang namanya prosedur, penyusunan modul ajar, kemudian bagaimana cara langkah-langkahnya membuat modul ajar. Jadi biar Bapak Ibu itu lebih paham ya, lebih paham. Jadi saya ambilkan contoh ini dibuat oleh Bapak Ahmad Mukhlis ya. Perhatikan di sini saya ambil satu sampel saja. Modul ajar pendidikan agama Islam fase A kelas 1 2 jam pelajaran yang oleh Bapak Mukhlis ambil. Perhatikan di sini ada kompetensi awal Bapak Ibu. Nah, kompetensi awal ini penting untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Di sini dicantumkan ya, di sini dicantumkan siswa bisa mengetahui huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini nanti diharapkan kompetensi awalnya bagaimana siswa itu bisa mengetahui huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'an. Jika siswa itu masih belum bisa mengetahui Bapak Ibu, nanti kita bagaimana caranya untuk mengetahui dulu kemampuan awal siswa sehingga kita bisa membaca siswa ini bisa atau tidaknya mempelajari materi hari ini. Itu gunanya kompetensi awal dalam modul ajar ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya adalah identitas sekolah. Jadi Ibu nanti kalau membuat modul ajar, di sini ada bagian-bagiannya, yakni ada nama penyusun, institusi, tahun, disusunnya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Tinggal Ibu bisa nanti mengcopy ini, tinggal merubah yang nama penyusunnya saja dan ke bawah. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, untuk yang namanya modul ajar, paling setidaknya melibatkan salah satu 6 pilar dalam sekolah penggerak ini, yakni profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dalam modul ini melibatkan tiga unsur yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Ini diantaranya adalah mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif Bapak Ibu ya. Kemudian
selanjutnya adalah harus menyampaikan yang namanya capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran. Bagaimana cara mengetahui capaian pembelajaran fase A? Ibu harus tahu dulu bagaimana karakter siswa di dalam kelasnya. Di sini dituliskan bagaimana menulis huruf hijaiyah bersambung. Ya, di sini penting juga antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Di situ ada kaitannya Bapak Ibu. Kemudian boleh tanya Pak Bapak? Ya, silakan Bu. Silakan Bu Siti Zubaidah. Nah, kalau capaian pembelajaran itu kita ubah, apakah boleh ya Bapak? Boleh Bapak Ibu. Boleh. Nanti maaf Pak Mulis. Iya. Biar nanti untuk sesi tanya jawab nanti saja, kan nanti saya sebagai moderator nantinya akan mengatur. Baik. Oh ya. Terima kasih Bapak. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ya, nanti misalkan ada pertanyaan nanti setelah di akhir ini saja. Kemudian ada yang namanya target peserta didik ya, target peserta didik. Target peserta didik hilang Bu ya? Enggak. Materinya hilang Bu ya? Hilang materinya. Iya. Hilang materinya hilang. Ya, bentar Bu. Bentar. Ini dia Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi di situ adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang sekarang adalah target peserta didik. Jadi untuk modul ajar dalam program ini Bapak Ibu nanti ada 3, yakni peserta didik reguler, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, slow learner, atau yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi. Untuk ini Bapak Ibu bisa nanti dilihat di modul ajarnya ya, contoh-contohnya nanti ada di sana di bukunya, nanti bisa dipelajari sendiri. Untuk yang masalah sarana dan prasarana Bapak Ibu ya, di sini yang diambil adalah papan pajang, puzzle huruf hijaiyah, karena di sini ada berkaitan dengan huruf hijaiyah, dan juga buku materi yang dipelajari. Kemudian jumlah peserta didik dalam modul ini mungkin dalam satu kelas ada yang namanya 20 orang Bapak Ibu ya. Kemudian asesmen yang dipakai adalah asesmen diagnostik dan juga asesmen formatif. Kemudian modul pembelajarannya adalah tatap muka dan praktek. Mungkin nanti model pembelajarannya bisa ditambahkan Ibu di sini ya. Bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pemahaman bermakna, jadi ini penting untuk diterapkan dalam pembuatan modul ini. Pemahaman bermakna ini adalah bagaimana cara memahami materi ini agar bisa berkesan, bermanfaat bagi siswa setelah mempelajari yang namanya materi ini Bapak Ibu. Di sini ada 2 untuk pemahaman bermakna ya Bapak Ibu ya. Pemahaman bermakna di sini ada yang kurang, saya tambahkan. Baik. Nah, di sini dalam pemahaman bermakna saya ambilkan yang namanya 2 ya, 2 tujuan, yakni yang pertama adalah huruf hijaiyah adalah huruf dasar yang harus dipelajari dalam belajar Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah dengan huruf hijaiyah anak mampu merangkai menjadi bacaan Al-Qur'an. Jadi yang pertama di sini adalah huruf dasarnya dulu, kemudian yang kedua anak itu bisa yang namanya membaca ya. Jadi ini antara satu dengan ya membaca Al-Qur'an, antara satu dengan yang dua ini berkaitan ya yang Bapak harus ya. sama-sama. Ya. Kemudian pertanyaan pemantik ini juga harus ada di dalam modul ajar Bapak Ibu ya sebagai persyaratan untuk pelengkapannya. Di sini pertanyaan yang diambil dalam modul ini ada berapa huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an? Ya, jadi di sini dalam pertanyaan pemantik ada berapa huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an? Di sini lebih mengarah ke soal tingkatannya yang lebih tinggi atau soal hot yang dikenal dengan kemarin istilahnya dalam K13. Nanti di sini anak bisa menalar bagaimana anak itu berpikir, kira-kira sepengetahuan dia itu ada berapa banyak huruf hijaiyah yang mereka tahu. Yang selama ini yang mereka tahu hanyalah membaca dari alif sampai iya. Tetapi tidak menghitung berapa banyaknya. Mungkin ini yang dijadikan pertanyaan yang sangat bagus ya yang dalam pertanyaan pemantik yang ada di modul ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada yang namanya materi ajar. Nah, materi ajar di sini penting untuk nanti dijadikan yang namanya
lembar kegiatan Bapak Ibu penilaian secara formatif. Nah, di dalam waktu pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi huruf-huruf hijaiyah yang diberikan pada materi. Yang kedua adalah menemukan huruf hijaiyah yang tidak dapat dirangkai dengan huruf hijaiyah yang lain. Nanti di sini ada tugas lembar kerja siswa Bapak Ibu ya yang telah disediakan. Nanti Bapak Ibu tinggal membuat yang namanya materi ini, di copy, nanti diberikan kepada siswa masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, alat dan bahan dan perkiraan ini adalah formatif, nanti bisa disesuaikan di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kegiatan pembelajaran, kita masuk dalam kegiatan pembelajaran dalam modul ini Bapak Ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada yang namanya urutan kegiatan pembelajaran 2 kali 30 menit. Jadi yang namanya kegiatan pembelajaran ada awal, nanti ada selama, dan di akhir atau penutup. Di sini karena kami waktunya cuma 60 menit, ya mungkin di sini mengambil awal pembelajaran 15 menit, yang inti nanti bisa di sini ada ya, di sini intinya 30 menit Bapak Ibu ya, kemudian yang penutup adalah sisanya. Nah, di dalam awal pembelajaran Ibu bisa menggunakan modul ini sebagai contoh ya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Guru membuka pembelajaran sesuai dengan kesepakatan ya, misalkan bisa berdoa, saling menyapa dan sebagainya. Apersepsi dan motivasi. Jadi absen bisa juga Bapak Ibu atau memotivasi, menanyakan kesiapan peserta didik. Kira-kira sudah siap atau belum dalam menerima materi pelajaran pada hari ini. Oke. Yang ketiga adalah peserta didik dikelompokkan dengan jumlah maksimal 5 orang atau lebih melalui permainan. Di sini Ibu bisa bebas menentukan apakah itu dalam kelompok atau per individu. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang tadi Bapak Ibu ya. Kemudian setelah urutan kegiatan pembelajaran setelah awal pembelajaran masuk ke dalam yang namanya orientasi terhadap masalah ini, sisakan waktu sedikit Bapak Ibu ya. Boleh 5 menit, 7 menit, itu tergantung nanti Ibu nanti yang memakai pembelajaran ini di sekolah. Di sini yang diambil di modul ini Bapak Ibu, setiap kelompok melakukan pengamatan tentang huruf-huruf hijaiyah ya, di mana nantinya huruf tersebut digabung membentuk bacaan Al-Qur'an. Jadi di sini maksudnya dalam modul di sini guru itu mengadakan permainan puzzle Ibu ya. Nanti disuruh tiap kelompok maju ke depan ya, tiap kelompok untuk merangkai yang namanya permainan itu ya sudah disediakan oleh guru secara acak. Nanti setelah mengetahui susunan yang benar, nanti itu yang namanya kelompok itu menyusun kembali ke papan yang telah disediakan, sehingga menjadi bacaan huruf hijaiyah yang diinginkan oleh guru. Kemudian kegiatan inti di sini mengambil 30 menit Bapak Ibu ya, karena tadi itu dijelaskan selama 2 kali 30 menit atau 1 jam, 2 jam pelajaran. Guru menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk mencermati pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang kedua, guru mempersilakan maju satu kelompok ke depan. Kemudian yang ketiga adalah guru menginstruksikan pada kelompok yang maju tadi untuk merangkai huruf hijaiyah. Nanti langkah-langkah ini Bapak Ibu tidak harus sama persis dengan modul ini. Sesuaikan dengan kondisinya atau situasi yang ada di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Ini hanya sebagai contoh. Sampai yang terakhir, guru memberikan teknik kepada siswa cara merangkai huruf hijaiyah dengan cepat dan benar. Nanti jika ada pertanyaan, Pak, apakah boleh kegiatan inti itu ada 6 langkah, 7 langkah, dipersilahkan Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan materinya dan cara kerjanya nantinya. Kemudian sebagai penutup digunakan yakni 5 menit di sini. Isinya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan materi. Jadi ketika nanti sudah pembelajaran selesai, Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan materi yang diajarkan. Sehingga nanti kesannya materinya itu bisa ada nilainya lah kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah guru memberikan penguatan terhadap materi yang diajarkan. Ini perdalaman maksudnya Bu ya. Penguatan di sini Ibu bisa menyimpulkan atau melakukan yang namanya refleksi secara penguatan agar anak itu dalam menguasai materi itu bisa lebih paham lagi. Kemudian yang nomor 3, guru memberikan pesan dan kesan terhadap pembelajaran bagi siswa yang nilainya tinggi. Di sini penting Bapak Ibu untuk bisa memotivasi siswa. Jadi misalkan ada sekarang pembelajarannya mengenai huruf hijaiyah, nanti di akhir kan ada penilaian. Nah, nilai yang tertinggi itu, anak yang tertinggi itu diberikan yang namanya reward kepada anak tersebut sebagai penghargaan agar anak itu bisa belajarnya lebih meningkat lagi. Kemudian yang nomor 4, guru meminta siswa untuk mempelajari materi yang akan datang. Jadi Ibu memberikan
materi pokok lah yang harus dipelajari oleh siswa di rumah dulu sebelum materi yang akan diajarkan keesokan harinya. Sehingga nanti siswa ada gambaran sedikit Bapak Ibu ya. Kemudian pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan di sini Bapak Ibu ditujukan untuk siswa yang sudah mencapai target dalam pembelajaran tadi. Misalkan huruf hijaiyah sudah nilai tinggi. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan anak tersebut dan memberikan soal yang lebih tinggi lagi agar anak tersebut bisa paham lebih bagus lagi terhadap materi yang diajarkan. Sedangkan yang remedial Bapak Ibu, bagi anak ini yang kurang Bapak Ibu nilainya tidak mencapai KKM ya. Jadi yang namanya soal itu disamakan dengan yang soal yang sebelumnya itu kalau remedi. Kalau yang pengayaan itu ditingkatkan lagi. Itu perbedaannya. Berarti tetap Pak? Berarti tetap soal itu. Berarti Ya, tetap soal itu. Ya, tetap Bapak Ibu ya. Tetap Bu, kalau yang remedial tetap soalnya yang sebelumnya. Atau bisa mungkin diturunkan Bu nilai tingkatan soalnya, tetapi tidak mengurangi nilai dari soal tersebut. Itu yang paling penting. Kemudian yang refleksi diri, yang refleksi diri di sini adalah aspek yang diukur mengucapkan salam. Ini adalah pembelajaran Bapak Ibu ya. Mengucapkan salam ini dalam proses pembelajaran di sini. Kemudian yang kedua adalah berdoa sebelum pembelajaran dimulai, kemudian aktif dalam pembelajaran, berdoa setelah mengakhiri pembelajaran. Kemudian bekerja kelompok, di sini adalah kekompakan selama bekerja kelompok, bagaimana, apakah iya atau tidak, Ibu tinggal mencek-listnya. Nanti apabila nanti Ibu ada tambahan, silakan ditambah sendiri. Ya. Sini contoh, kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan. Misalkan huruf hijaiyah, melampaui, memenuhi, dan belum memenuhi. Di sini lengkap sudah Bapak Ibu ya, bisa dipelajari sendiri. Mungkin itu Pak Kholili ya sebagai moderator yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan mohon ditanyakan Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Pak Kholili. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Majelis yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Untuk sesi pertanyaan saya buka, coba dari teman-teman yang mau nanya, silakan maju. Bu Saada, Bu Zubaidah, terus sama Bu Laili, 2 orang. Oke. Karena waktu ini sudah agak mepet, saya kasih waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, untuk sesi tanya jawab, saya kasih waktu 5 menit. Mungkin bisa Pak Muhlis nanti bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman secara ringkas, jelas. Ya, tidak apa-apa. Ya, dipersilakan pertanyaan pertama dari Bu Siti Zubaidah. Ya, tadi saya menanyakan apakah capaian CP atau capaian pembelajaran, karena ini yang saya tahu ya, CP ini sudah disediakan oleh pemerintah, capaian pembelajaran. Dapatkah CP ini kita kembangkan misalnya? Baik Bapak Ibu ya. CP di sini memang nantinya ketika pelaksanaannya ini disediakan pemerintah, tetapi di sini Bapak Ibu boleh yang namanya capaian pembelajaran dikembangkan secara sendiri. Dalam arti pemerintah hanya memfasilitasi. Nanti ketika Ibu ada yang namanya ketidaksesuaian dengan capaian pembelajaran ini di sekolah, boleh Ibu dikembangkan Bapak Ibu ya. Jadi boleh dikembangkan capaian pembelajaran ini menurut kondisi, situasi yang Bapak Ibu ajarkan di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Gitu ya Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama yang telah disampaikan oleh Bu Zubaidah. Berikutnya saya persilakan kepada Bu Laili Saada. Pertanyaannya. Terima kasih. Makasih Pak. Saya mau tanya tentang itu tadi Pak. Huruf hijaiyah kan ada 29. Maksudnya anak-anak kelas 1 kan bisa menulis. Maksudnya diurutkan. Apa untuk hafalan saja? Untuk hafalan saja atau maksudnya untuk diingat-ingat saja atau bisa dituliskan Pak? Mohon petunjuknya. Ya. Baik, saya akan coba menjawab. Kalau untuk kelas 1 Bapak Ibu ya, kalau untuk kelas 1 di sini
bisa nanti dalam bentuk hafalan. Setelah dihafalkan itu nanti bisa anak disuruh nulis ke bukunya. Karena kalau hanya dihafalkan takutnya nanti lupa Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau sudah nanti anak itu sudah menghafal kemudian dituliskan di bukunya, kemudian dipelajari lagi di rumahnya, mungkin anak itu nanti lebih ingat Bapak Ibu ya dalam pembelajaran yang diajarkan pada materi kali ini. Mungkin itu Bu Laili Saada. Iya. Iya, Pak. Terus sama mau tanya yang tadi, Pak. Target di dalam kelas itu maksimal 20 tadi. Beliau bilang begitu. Target Maksimal Oh, di siswanya dalam Bu ya? Siswa. Iya, iya. Oh, biasanya kalau sekarang satu rombel itu kalau tidak salah 25 Ibu ya. Kalau tidak berubah aturannya yang kemarin. Tetapi kalau misalkan berubah tidak jadi masalah. Misalkan Ibu mempunyai di kelas itu 27, dipecah saja Bu. Bisa jadi 4 kelompok, 5 kelompok. Jadi itu bebas nantinya dalam pembentukan kelompok ya. Iya. Terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini. Karena waktu sudah sampai pada waktunya, maka sesi presentasi pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya, Bapak Muhlis. Baik. Dan marilah acara sesi presentasi pada siang hari ini kita tutup dengan pembacaan doa bersama-sama. Dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.